Baik, terima kasih semua ya. Baik, sebelum ke materi pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin adik-adik ada yang ingin berdoa di sini, berdoa. Makasih ya Bu. Makasih ya saya tadi udah Bu. Pauzan Bu, karena pauzannya paling baik di sini. Baik, kalau pauzan boleh doanya. Sebelum kita belajar, kita berdoa untuk saya masing-masing. Berdoa selesai. Baik, sebelum materi utama pembelajaran hari ini, agar adik-adik lebih semangat, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu harap adik-adik bisa mengikuti gerakan yang ada di video nanti. Nah, ini
no game no life, yuk cari keseimbangan. Yuk kita bahas. Nah, apa sih target quest kita hari ini? Misi kita hari ini apa ya? Nah, yang pertama itu deteksi red flag, yaitu menyadari ciri-ciri kalau kita udah mulai kehilangan kendali waktu alias canduan game online. Nah, yang kedua itu ada paham efek sampingnya, yaitu mengetahui dampak negatif main game berlebihan berdasarkan fakta penelitian ilmiah yang keren banget. Nah, nanti kita akan bahas juga itu di pertengahan materi. Dan yang terakhir itu ada strategi anti lost track, yaitu menyusun taktik jitu buat membagi waktu antara mabar, ngerjain tugas sekolah, dan nongkrong bareng teman di dunia nyata. Nah, siapa di sini yang pernah dimarahi orang tua gara-gara main game sambil lupa waktu? Jangan tunjuk orang, tunjuk diri sendiri coba. Oh, udah ngaku. Ya, pasti kalimat andalannya kalau disuruh mamanya, Fauzan beliin mama garam dong ke warung. Terus jawabnya, bentar mah nanggung nih, 1 match lagi, sumpah. Nah, ya itu kata-kata penenang sih. Pasti bakal ngaret dan lupa waktu, bisa sampai sejaman juga, makanya orang tuanya marah. Nah, di sini boleh cerita nggak biasanya main game apa sih sampai kalian tuh bisa lupa waktu? Mungkin ada yang ingin ya main game apa? Sebenarnya udah lama aku terakhir sama game Striker. Awalnya itu kayak coba-coba gitu karena bagus itu kelanjutan jadi nanti gitu Bu. Oh, lagi bocil FF ya Fauzan. Iya. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Baik, tidak ada. Mungkin kita lanjutkan. Nah, ini kenapa game bisa bikin nagih? Nah, game bisa bikin nagih itu karena ada reward instan, yaitu level up, rank naik, dapat item baru, dan itu kita bikin kita puas banget. Apalagi biasanya ada event-event gitu ya. Kalau awal itu kita emang dikasih gacha gratis, tapi akhirnya harus top up. Nah, yang kedua bisa jadi pelarian dari penat. Nah, jadi kalau kita lagi pusing PR sekolah, nah masuk dunia game ini emang berasa tenang sejenak karena kita jadi lupa tentang pekerjaan yang belum kita selesaikan karena keasikan main game. Nah, yang ketiga itu seru bisa mabar. Nah, kalau mabar ini kita kan pasti ngobrol dan ketawa bareng-bareng teman, melewati misi susah itu bikin betah berjam-jam karena efek setelah berhasil ngelewatin misi-misi itu jadi lagi. Nah, itu yang bikin lagi. Jadi ibu mau tanya nih, mungkin adik-adik yang main game di sini, fitur di game apa sih yang paling bikin kalian susah pencet tombol keluar atau yang nggak mau udahan gitu? Main rank dulu. Main rank? Iya, di ML tuh bisa main klasik, main brawl, main rank. Ya, main rank yang bikin lagi ya? Push rank. Sabar kayak ini bukan naikin pangkat, soalnya nanti kalau di belakangan itu kalau pangkat kami rendah kami bakal kayak masih pangkatnya belum Ceng-cengin ya? Mabar. Ya udah boleh kita mabar nanti. Oke, kita lanjut. Nah, gimana sih fakta games ini pada seumuran kalian itu di masa remaja? Nah, risetnya bilang apa sih? Nah, di sini para peneliti juga meneliti kegiatan kita sehari-hari loh. Nah,
bisa konsentrasi, dan akhirnya nilai ulangan jadi anjlok drastis karena hasil belajarnya nggak maksimal karena ngantuk. Nah, ibu mau tanya nih, siapa yang pernah ketiduran atau bisa fokus di kelas gara-gara mabar semalaman sampai begadang sampai pagi? Ayo, jujur. Iya Bu. Sama saya Bu sering Bu. Gak pernah main game Bu. Wah, Melupakan Bu sering kita ya. salah-salah dari orang Bu. Nah, selanjutnya di set yang kedua itu ada menurut jurnal dari Natasha DKK 2024, di mana main game berlebihan itu bikin otak kita kecapean, akibatnya kita jadi gampang hilang fokus pas lagi belajar di kelas keesokan harinya. Nah, ini dampak dari begadang juga ya, selain buat ngantuk juga capek, otak kita capek, badannya capek karena kurang istirahat. Jadi tambah lagi penelitian Fahrul di KK 2025 nemuin kalau kecanduan game bikin siswa SMP susah ngatur waktu yang ujung-ujungnya memicu stres akademik pas tugas pada murid. Nah, ibu mau tanya di sini, ada yang pernah nggak ngerasa malah tambah stres gara-gara tugas numpuk padahal niat main gamesnya tuh buat refreshing, tapi tiba-tiba jadi nambah stres gitu karena mungkin low streak. Oh iya, Kak Taskira, kenapa tuh? Sebenarnya saya nggak suka main game kan Bu. Terus main game itu kayak gara-gara bisa numpuk jadi kayak main game Bu. Dan rasa kayak gitu jadi tugasnya numpuk gitu. Oh, jadi gimana itu, ada kesadaran nggak dari kakak untuk menyelesaikan itu setelah sadar kalau itu buat malah nambahin beban? Jadi akhir-akhir ini saya ada di rawat ibu kan Bu. Misalnya hari Sabtu saya harus keluar dari 12 sampai di Nah, itu solusi yang sangat bagus ya Kak Taskira untuk teman-teman sekalian juga. Kita harus mengutamakan tugas terlebih dahulu baru bermain games. Nah, jadi gimana ya Bu? Apa harus berhenti total? Nggak main game sama sekali? Enggak dong, nggak harus ya. Karena main game itu boleh banget kok buat hiburan dan sarana menghibur teman. Yang paling penting kita yang harus atur waktu main games itu, bukan games yang mengatur diri kita. Nah, ibu ada pertanyaan buat kalian. Jadi menurut kalian kira-kira berapa lama atau berapa jam sih waktu yang aman dan pas buat main game dalam sehari tanpa gangguan tugas sekolah? Yuk, siapa yang mau berpendapat? Ya, Kak Jemima 1 jam? Oke, kata Kak Jemima 1 jam. Untuk teman-teman yang lain? Saya Bu Ya, sekitar 2 jam ya Bu. 2 jam. Oke. Baik, terima kasih atas pendapatnya adik-adik. Daripada itu kita harus mengutamakan hal yang penting ya. Nah, strategi gitu, pilih senjatamu. Bagaimana kita cara menanggulangi atau membagi waktu agar tidak kecanduan atau waktunya over ke bermain game. Nah, yang pertama itu time is your friend. Nah, gimana itu Bu? Yaitu pasang alarm di HP sebelum mulai main. Misal 1 sampai 2 jam. Nah, kalau alarm udah bunyi artinya game over untuk hari itu.
Askira tadi, yaitu jadikan mabar sebagai hadiah atau reward, yaitu kerjakan PR, bantu orang tua, mandi dan makan dulu. Baru deh mabar dengan tenang. Apakah Nah, yang ketiga itu ada mode AFK atau away from the keyboard. Dari hobi seru di dunia nyata, ikut eskul, olahraga, main alat musik, bersepeda ataupun jalan-jalan santai. Jangan terpaku di layar terus. Nah, di sini maksudnya kita tuh jangan bermain handphone terus, jangan terpaku hanya di games atau dunia online saja, tapi kita juga memiliki aktivitas atau kegiatan di luar itu. Nah, yang keempat yaitu cari teman yang saling mengingatkan, yaitu mabar sama teman yang sportif. Kalau udah mainnya kelamaan, saling ingetin buat istirahat, jangan malah ayolah 1 match lagi, lemah baru 2 match udah off gitu. Gak boleh gitu ya teman-teman. Kalau sudah waktunya istirahat, sudah waktunya makan, sudah waktunya mandi atau mengerjakan PR belajar, sudah. Nah, skill dewa tim manajemen, yaitu atur waktu kayak pro player. Nah, gimana itu Bu? Itu bikin jadwal harian yang realistis. Pisahkan dengan jelas antara zona belajar, zona istirahat, zona main game. Nah, tips rahasianya di sini jangan pernah main game di kasur ataupun meja belajar, supaya otak nggak nganggap meja belajar dan kasur itu tempat main game untuk begadang gitu. Nah, Ibu mau tanya, siapa di sini yang udah coba bikin jadwal kegiatan harian di rumah? Ada yang pernah coba seperti itu? Saya Ibu. Ya, Kak Taskira dulu. Oh, baik Kak Taskira, terima kasih. Untuk Kak Step apa? Fauzan. Ibu, saya pernah buatnya waktu di SMA pun saya juga sering katakan waktu di SMA saya itu tergolongan itu aktif banyak mengikuti ekstrakurikuler sama kegiatan kayak volunteer atau putar-putar itu Bu. Jadi kegiatan saya itu kurang lebih kayak volunteer itu kan banyak yang kayak belajar kita memanajemen waktu gitu Bu. Nah, kayak buat catatan mulai dari harian, mingguan, misal minggu depan itu apa yang harus dilakukan, misal kayak habis main kayak teknik musik. Juga saya meluangkan waktu untuk me time gitu atau berpergian sama teman rekreasi gitu biar nggak stres gitu Bu, dan nggak terlalu waktu ke game kali gitu untuk meluangkan kebosanan saya. Oke, terima kasih Abang Fauzan dan Kak Taskira. Good job di sini. Adik-adik kita telah menerapkan buat jadwal kegiatan harian di rumah, yang dimana itu membuat kita lebih disiplin dan bertanggung jawab apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kegiatan diri kita. Nah, di sini level komplit, berarti kita udah di penghujung. Sekarang Ibu mau kalian yang bersuara mungkin bisa ceritain pengalaman mabarnya atau mungkin berbagi tips biar gak main games terus-terusan, atau ya ada solusi tersendiri di luar dari yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin silakan angkat tangannya, kita bahas bareng-bareng. Saya Ibu. Ya,
perasaan untuk diri sendiri